Nggak ada fungsinya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan sore hari yang berbahagia ini, dengan taufik, hidayah, inayah serta pertolongan darinya, kita dipertemukan dan dikumpulkan di tempat yang mulia ini, di salah satu di antara rumah-rumahnya, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak bersama dengan Rasulullah di taman surganya yang ada di akhirat. Allahumma amin. Para jemaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar satu tema yang berjudul Umat Islam dikepung. Kajian kita ambil dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Thauban radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini juga dibahas secara mendetail. Nanti kalau antum ingin beli bukunya, tapi kita tidak ambil dari buku itu, tapi nyerempet dikit nanti. Ya, yaitu dibahas secara mendetail oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali dalam sebuah tulisan beliau yang berjudul Bada'iul Hikam fi Fawaid Hadits Thauban atau fi Fawaid Hadits Tada'al Umam. Mati. Takut sama saya kayaknya. Ya. Atau yang kalau diterjemahkan itu Umat Islam dikepung dari segala penjuru. Nah, itu ada bukunya sekarang. Ya, khusus membahas satu itu. Tapi tidak kita membahas, tidak kita mengambil dari kitab tersebut yang intinya, tapi itu sebagai istilahnya penguatnya nanti. Ya, terutama ketika menyebutkan tentang pelajaran-pelajaran dari hadis ini. Tapi yang kita ambil itu dari penjelasan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Abdullah As-Sadhan, di mana di dalam buku beliau yang berjudul Arba'una Haditsan fit Tarbiyah wal Manhaj, beliau membahas hadis ini. Ya. Baik, kita baca hadisnya. Hadis yang dikenal dengan istilah umat Islam dikepung dari segala penjuru. An Thauban radhiyallahu taala anhu qala, dari Thauban radhiyallahu taala anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
yushikul umamu an tada'a alaikum. Zada fi riwayatin min kulli ufukin kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir ya seluruh umat itu menggerogoti kalian, mengepung kalian. Dalam sebuah riwayat disebutkan min kulli ufuk, dari segala penjuru kalian dikepung oleh umat-umat yang ada di luar kalian, sebagaimana mereka yang sedang kelaparan mengelilingi satu tempat yang berisi makanan. Ya. Jadi kita diibaratkan sebagai makanan yang dikelilingi oleh orang-orang yang sedang lapar. Kayak nasi mandi dalam nampan. Nah, nasi putih nggak enak, tapi nasi mandi habis gitu ya. Ya. Jadi kita diibaratkan seperti itu. Kalau dulu Nabi menyebutkan ini menceritakan tentang kondisi kaum muslimin. Tapi hadis ini bisa kita bawa sekarang dalam dua kondisi. Yang pertama kaum muslimin itu sendiri. Yang kedua dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah sekarang ini seperti makanan yang digerogoti oleh kelompok-kelompok yang tidak senang kepada dakwah ini. Dan salah satu fenomena yang terjadi sekarang, apa yang menimpa ya ikhwan-ikhwan kita di Lombok, ya, tempat saya itu. Gimana ya? Saya di sini malah kejadian di sana gitu kan. Ya. Dan bahkan sering terjadi kita dapati bukan hanya di sana tapi juga di tempat-tempat kita sekarang ini. Faqala qailun, maka salah seorang di antara sahabat mengatakan, wa min qillatin nahnu yauma idzin, apakah pada waktu itu jumlah kami itu sedikit? Jadi para sahabat bertanya tentang jumlah. Ya. Apakah tatkala kita digerogoti, dikelilingi, dikepung oleh umat-umat yang lain, kita dalam kondisi mayoritas atau minoritas? Maka Nabi SAW mengatakan apa? Bal antum yauma idzin katsir. Akan tetapi waktu itu jumlah kalian justru banyak. Banyak jumlah kalian. Walakinnakum gusa ka gusa'is sail. Akan tetapi banyaknya kalian itu seperti buih yang ada di lautan, atau seperti buih yang berada di air bah. Pernah lihat buih kan? Ya. Anak ini adik-adik ini pernah lihat buih, adik-adik? Tuh yang belakang tuh. Pernah lihat buih? Oh, enggak pernah. Jarang main ke sungai. Ya. Seperti buih yang ada pada banjir. Wala yanzi'annallahu min suduri adwikum al-mahabata minkum. Dan kondisi pada waktu itu Allah mencabut dari dada-dada musuh kalian rasa takut terhadap diri-diri kalian. Allah cabut, tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi yang namanya rasa, istilahnya apa ya bahasanya itu? Ya, sungkan kepada kaum muslimin. Kalau dulu Nabi pernah mengatakan nusirtur bi masirata syahrin, aku dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebulan perjalanan. Nabi mau perang, ya, kaum musyrikin mendengar Nabi mau perang, mereka itu sudah ketakutan duluan, mencret duluan. Tapi kalau sekarang ada peperangan, kita yang mencret dulu. Ya, kebalik. Dulu mereka itu takut kalau Nabi mau perang itu. Baru Nabi kirim surat saja mereka itu sudah takut. Takut diperangi sama Nabi SAW. Takut diperangi sama pasukan kaum muslimin. Karena mereka mengetahui yang memenangkan kaum muslimin itu bukan jumlah, tapi kualitas mereka. Karena mereka berada di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan jumlah. Lihat contoh perang Uhud. Ketika mereka kaum muslimin, mereka berbangga dengan jumlah. Mereka datang dengan pasukan 10.000, membawa persenjataan yang lengkap. Allah kalahkan kaum muslimin. Karena apa? Karena bukan itu yang dilihat oleh Allah Ta'ala. Yang dilihat kualitas. Bagaimana kualitas dari kaum muslimin. Kita percuma banyak, tapi kalau kualitasnya nggak ada, sedikit tapi berkualitas, itu yang lebih baik. Ya. Maka Nabi mengatakan di sini, Allah mencabut dari dada-dada musuh kalian al-mahabata minkum, yaitu rasa takut dari diri kalian. Wal yakdhifannallahu fi qulubikum al-wahn.
Dan sebaliknya Allah menjadikan di dalam hati-hati kalian ada namanya penyakit al-wahn. Faqala qail, maka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, wa mal wahn?" Apa yang dimaksud dengan penyakit wahn itu? Maka Nabi mengatakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta terhadap dunia dan takut akan kematian. Dan itulah kondisi kaum muslimin sekarang. Takut mati, cinta terhadap dunia. Suka atau tidak suka, disadari atau tidak, kaum muslimin sekarang ini berlomba-lomba mengejar dunia. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan dikatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini jamaah sekalian? Kita kajian sampai jam berapa? Ini pelajarannya 2 lembar nih. Setengah 6 rek. Ya, apa yang bisa kita ambil ya. Kata orang Arab itu ma la yudruku kullu la yutruku jullu. Apa yang bisa diambil ya diambil, jangan ditinggalkan. Kita ambil yang bisa kita ambil. Baik. Apa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, hadis ini menjelaskan kepada kita kamalu syafaqatin Nabi SAW wa hirsu ala ummatihi, yaitu tentang asyafaqah. Syafaqah itu apa ya? Bagaimana Nabi itu punya apa bahasanya? Kok bingung saya. Rasa simpati gitu. Nah, itu bahasa yang 4. Nabi itu adalah orang yang memiliki sifat simpati dan empati kepada umatnya. Dan beliau termasuk adalah orang-orang yang sangat bersemangat untuk memberikan manfaat kepada umatnya. Jadi apa yang bisa mendatangkan manfaat kepada kaum muslimin itu dikabarkan oleh Nabi SAW kepada mereka. Nabi tidak pelit terhadap ilmu, tidak pelit terhadap satu perkara, dikabarkan kepada kaum muslimin. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah menyebutkan tentang bagaimana sifat dari Nabi SAW dalam firman-Nya. Allah mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian, dari diri kalian, dari bangsa kalian, dari bangsa Arab itu sendiri, dari kalangan manusia. Kata para ulama, ada sebuah faedah yang disebutkan oleh mereka. Kenapa Allah itu mengutus seorang rasul dari kalangan manusia bukan dari kalangan malaikat? Salah satu manfaatnya adalah supaya rasul tersebut bisa untuk kita contoh. Kalau malaikat, siapa yang pernah lihat malaikat? Siapa yang pernah lihat malaikat? Ibu-ibunya bilang, banyak di rumah saya malaikat Ustadz. Malaikat tak bersayap, anak-anaknya maksudnya. Ya. Sejak kapan ibu tahu malaikat itu laki-laki sama perempuan? Apalagi ungkapan-ungkapan yang aneh itu suka bilang gini, kirimkan aku malaikatmu katanya. Ya kalau malaikat maut yang datang gimana? Aneh orang-orang itu. Ya Allah ya Tuhan, kirimkan aku malaikatmu, malaikat maut yang datang. Nah, ini bahaya kan? Jadi itu salah satu hikmah. Kenapa Allah mengutus seorang rasul dari kalangan manusia? Biar gampang dicontoh. Kalau yang diutus dari kalangan malaikat sebagai rasul, siapa yang bisa melihat malaikat? Tidak ada yang pernah melihat malaikat kecuali Nabi SAW. Terus bagaimana kita mau mencontoh malaikat? Terus bagaimana mereka mau mengajarkan kita tentang agama ini? Makanya diutus dari kalangan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, yang diutus itu juga menggunakan bahasa mereka, dari bangsa mereka, supaya tatkala dia menyampaikan risalah kenabian itu tidak perlu lagi yang namanya penerjemah. Ya. Tidak perlu lagi yang namanya penerjemah. Bayangkan kalau rasulnya orang Persia diutus kepada orang Arab, lala opo cara menyampaikannya. Sementara zaman dulu belum ada yang namanya kursus bahasa itu. Ya, belum ada dibuka yang namanya dibuka kursus bahasa Persia atau kursus bahasa ini, belum ada. Tapi itu salah satu hikmah. Ya, Allah mengutus seorang rasul dari kalangan manusia dan dari golongan mereka sendiri.
Bagaimana sifat dari Rasul tersebut? Azizun alaihi ma'anittum. Ya, beliau itu adalah orang yang empati terhadap apa yang menimpa kalian. Lihat bagaimana Nabi ketika melihat sahabat Ammar bin Yasir, ya, diadab oleh tuannya. Nabi hanya bisa mengatakan, sabron ala Yasir, fa innahu mau'idukumul jannah. Sabarlah wahai Yasir, keluarga Yasir, karena sejatinya yang menanti kalian itu adalah surga. Nabi tidak bisa berbuat apa-apa, hanya ikut serta dalam masalah emosional saja. Kita pun demikian. Kita yang mengaku sebagai umat Nabi SAW harus memiliki jiwa empati kepada yang lain. Mungkin kita tidak bisa membantu, tapi paling tidak ikut serta di dalam merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Itulah baru dikatakan sebagai pengikutnya Nabi Muhammad. Ini orang dapat musibah malah ketawa. Ya, orang dapat musibah malah kita bersyukur saudara kita mendapatkan musibah, bukan malah kita berbagi kesedihan dengan mereka. Kalau ada dalam diri kita seperti itu belum mencontoh sifat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harisun alaikum, beliau adalah orang yang semangat di dalam memberikan kebaikan kepada kalian, di dalam mengajarkan kebaikan kepada kalian. Nabi tidak pernah bosan mengajarkan kebaikan kepada orang-orang beriman. Dan lihat bagaimana buah dari kebaikan yang diajarkan oleh Nabi SAW sampai ke sekarang ini, ke tempat kita ini. Kalau bukan karena semangat Nabi, kalau bukan karena kegigihan Nabi di dalam menyebarkan kebaikan ini, niscaya Islam tidak akan pernah kita rasakan sampai saat ini. Andaikan beliau pada waktu pergi ke Taif putus asa, ketika berdakwah di kota Mekah wis angkat tangan, sudah. Tidak akan ada namanya Islam di negara Indonesia, tidak akan ada namanya langgar kidul ini, jemaah. Tak ada. Tapi semangatnya Nabi SAW di dalam berbagi kebaikan kepada kaum mukminin, itulah yang patut untuk kita teladani. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan kepada kita, inna minan nasi mafatihalil khairi maghaliqal syarri. Di antara manusia itu akan ada yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan, dan dia akan menjadi penutup pintu-pintu keburukan. Atau sebaliknya, akan ada di antara manusia itu yang menjadi pembuka pintu-pintu keburukan dan menjadi penutup pintu-pintu kebaikan. Tinggal antum pilih, mau jadi pembuka kebaikan atau pembuka keburukan. Itu tergantung pada diri kita sekarang ini. Tapi Nabi SAW adalah orang yang sangat semangat di dalam memberikan manfaat kepada sahabat-sahabatnya dan terutama kepada kaum muslimin. Mana contohnya? Ya ini, dikabarkan oleh Nabi SAW bahwasanya kaum muslimin akan dikepung, akan digerogoti oleh umat-umat yang lain, oleh kaum-kaum yang lain. Kalau sekarang itu dakwah salafiyah digerogoti oleh kelompok-kelompok yang menyimpang. Beliau kabarkan jauh-jauh hari kepada kita, supaya apa? Kita bersiap-siap, supaya kita ini menyiapkan diri. Kalau yang namanya mengikuti kebenaran itu tidak seperti air yang mengalir mudah, pasti kita menemukan onak dan duri ataupun kerikil-kerikil yang akan menghalangi perjalanan kita. Namun dibalik semua itu jamaah sekalian, kesabaran, keteguhan, keistiqomahan, dan senantiasa berdoa kepada Allah, itu kunci untuk keluar dari segala kepungan tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan itu semua kepada diri kita semuanya. Itu pelajaran yang pertama. Nabi itu adalah orang yang memiliki sifat empati, simpati, dan beliau adalah orang yang semangat di dalam memberikan kebaikan kepada para sahabat. Yang kedua, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, dalilun ala sidqi nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu bukti akan benarnya kenabian dari Nabi SAW. Mana buktinya? Fima akhbaru anhu minal mughayyabat, tatkala beliau mengabarkan tentang perkara-perkara yang akan terjadi di masa mendatang. Ingat, ketika Nabi mengabarkan perkara-perkara yang terjadi di masa mendatang, bukan berarti Nabi itu tukang ramal. Bukan berarti Nabi itu mengetahui perkara yang gaib. Enggak. Tapi Allah mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu berbicara dengan wahyu.
Mana contoh Nabi berbicara dengan wahyu? Nabi tidak ngerti permasalahan yang gaib. Cukuplah kasus tentang Aisyah radhiyallahu taala anha yang difitnah berzina dengan sahabat yang mulia, padahal sahabat tersebut adalah orang yang terakhir, sengaja memang jalan terakhir untuk melihat siapa yang tertinggal. Sampai kabar ke Madinah, Aisyah berzina. Aisyah menjelaskan, aku tidak pernah begini. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Diam, tidak ngerti apa-apa. Sampai wahyu itu turun. Lalu ada orang sekarang dengan sombongnya mengatakan, aku mengerti perkara yang gaib, aku ngerti perkara yang akan datang. Kiamat terjadi 2017. Saiki wis 2022, Pak. Loh, nang di ramalannya sekarang ini. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib. Nabi itu mengetahui perkara yang gaib karena Nabi dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan wahyu oleh Allah, makanya beliau berbicara. Nah, kita siapa yang memberikan wahyu? Tidak ada wahyu sekarang itu, yang ada wahyu syaitan mungkin ada. Pergi bertapa dulu ke Gunung Semeru sana. Tidak ada. Lalu ada orang bisa membaca masa depan, ada orang yang bisa, saya lihat sidik jari, coba lihat garis jari tanganmu. Oh, ini adalah orang, oh kamu ini termasuk orang-orang yang rizkinya lancar. Tahu-taunya seret gitu kan. Maka kisah itu, seorang peramal pernah meramal tentang masa depan seseorang. Lalu kata dia, orang yang diramal ini bilang, balik nanya, sini saya ramal kamu, saya lihat ya, oh garis tanganmu menunjukkan sebentar lagi kamu kena tampar. Katanya ditampar sama yang ngeramal itu. Nah, katanya kamu bisa ngeramal masa depan, kamu nggak tahu kalau saya mau nampar kamu, katanya gitu. Ya, malu dia. Ini tidak ada orang yang bisa mengetahui tentang masa depan kecuali apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW, termasuk perkara ini. Ya. Jauh-jauh hari Nabi sudah mengabarkan kepada kita, kita akan dikepung. Jauh-jauh hari Nabi mengabarkan kepada kita, umat Islam pasti berpecah belah. Waktu Nabi mengabarkan berpecah belahnya 73, itu sama dulu. Sekarang bukan 73 lagi, bisa jadi sudah 1000 kelompok. Antum buka buku tasawuf saja, tasawuf itu ada mungkin sekitar 100 sampai 200 thariqat dalam tasawuf itu. Tingkatan-tingkatannya sudah beda. Ya, kita dakwah salaf aja banyak macamnya. Ada salafi garis keras, ada salafi garis sedang, ono salafi sing garis lembut katanya. Ya. Banyak. Khawarij itu berpecah belah. Syiah saja banyak macamnya. Ada Syiah Rafidah, Syiah Nusairiyah, ya Syiah Imamiyah, Syiah Ibadiyah, banyak Syiah itu. Itu dulu Nabi mengabarkan, padahal itu berasal dari 4 kelompok yang besar, tapi bisa menjadi ribuan sekarang ini. Padahal itu berasal dari Mu'tazilah, dari Qadariyah, dari Syiah, dari Khawarij, dan juga dari Mu'tazilah. Ada 4. Ya, ini 4 akar. Mu'tazilah, Qadariyah, kemudian Khawarij dan Syiah. Dari 4 ini beranak, sekarang bercucu mungkin. Ya banyak sekarang itu. Ya. Nah, ini perkara yang gaib Nabi kabarkan kepada kita. Terjadi. Ya, terjadi di zaman sekarang. Kita digerogoti, dakwah kita diintai, dilihat, dicari-cari kesalahan. Ya, setelah kesalahan ditemukan, dijadikan sebagai alat untuk menyerang dakwah ini. Seperti itu yang terjadi sekarang. Namun dari situ antum bisa mengetahui, inilah agama yang hak, inilah dakwah yang hak. Kalau dakwah yang hak itu tidak ada yang mengganggu, berarti perlu dipertanyakan dakwah tersebut, karena seluruh nabi mendapatkan gangguan. Imam Ahmad, kalau seandainya Imam Ahmad mendakwakan tidak mendakwakan yang hak, tidak mungkin beliau dipenjara. Ibnu Taimiyah berapa kali bolak-balik masuk penjara. Kalau memang beliau tidak mendakwakan yang hak, maka niscaya beliau tidak akan pernah bolak-balik masuk penjara. Adem-adem aja beliau tuh. Tapi nyatanya beliau sampai akhir kehidupannya meninggal di dalam penjara. Karena apa? Mempertahankan agama yang mulia ini, jemaah sekalian. Ini ujian. Dan ini kondisi kaum muslimin sekarang ini. Kita digempur. Ya, kita dikelilingi oleh orang-orang yang hasud dan tidak suka dengan dakwah ini. Terus bagaimana sikap kita? Yaitu tadi, sabar, istiqomah, berdoa dan selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa keluar dari gempuran-gempuran tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, masyarakat muslimin, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini,
anna a'da al-islami wa in ikhtalafu bainahum fahum muttafiquna ala ada'il muslimin. Bahwasanya musuh-musuh Islam meskipun mereka itu berselisih, tapi pada hakikatnya mereka itu punya satu tujuan, yaitu bagaimana menggulingkan kaum muslimin. Itu tujuan mereka. Antum kira mereka bersatu memiliki hati yang sama? Allah sebutkan tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalian mengira mereka itu berada dalam satu hati? Tidak. Mereka hanya punya satu tujuan yang sama, yaitu menghancurkan kaum muslimin. Sama dengan kelompok-kelompok ataupun ya golongan-golongan yang mana tidak suka dengan dakwah salafiyah. Mereka tidak sama dalam sisi akidah, tidak sama dengan sisi ini, tapi mereka punya satu misi yang sama, bagaimana menghentikan dakwah ini supaya tidak berkembang. Dan itu yang terjadi. Coba lihat, kalau dalam urusan untuk menghentikan kajian dakwah salafiyah, semua sepakat mereka itu. Makanya mereka punya slogan apa? Nata'awadu fi makhtalafna wa natadawaru fi makhtalafna. Kita tolong menolong dalam perkara yang kita sepakati, namun kita saling memberikan udzur dalam permasalahan yang kita berselisih. Oke, kalau dalam masalah fikih kita berselisih tidak ada masalah. Karena itu babul ijtihad. Bab kita itu boleh untuk berbeda pendapat. Cuma masalahnya sekarang kita disuruh untuk saling bertoleransi dalam masalah mereka menyembah kepada selain Allah, kita menyuruh untuk menyembah kepada Allah. Gimana caranya kita mau bersatu? Yang satu air, yang satunya bawa api. Ya tidak bisa. Kalau mau bersatu, bersatu di atas tauhid. Kalau mau bergabung, bergabung di atas kalimat tauhid, bukan bergabung di atas kepentingan individu. Antum lihat kisah Mesir. Tatkala mereka ingin menggulingkan Presiden Husni Mubarak yang berkuasa 30 tahun. Ikhwanul Muslimin, kemudian Jam'iyatut Tahdzir pada waktu itu, mereka berkumpul dan seluruh kelompok-kelompok yang jauh dari kata sunnah berkelompok semua, bergabung semua untuk menggulingkan Presiden Husni Mubarak pada waktu itu. Lalu apa yang terjadi setelah Husni Mubarak tumbang? Mereka pun berselisih siapa yang akan menjadi presiden. Naik Morsi ditembak mati sama mereka. Antum kira mereka bersatu dalam segala hal? Tidak, hanya dalam masalah untuk memusuhi dakwah yang hak. Dan itu yang terjadi. Ya. Makanya Allah tegaskan, ya, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalian jangan kira mereka itu mesti duduk satu majelis dalam meja bundar. Oh, mereka itu berada dalam satu kondisi hati. Oh, enggak, gontok-gontokan mereka di dalamnya. Ketika tujuan mereka sudah sampai, berpikirlah mereka untuk memikirkan siapa yang paling memiliki andil. Nah, kelahilah jadinya mereka. Beda dengan kaum muslimin, beda dengan dakwah salafiyah. Bersatu di atas yang hak, bersatu di atas kalimat tauhid. Itulah yang bisa menyebabkan terjadinya tauhidul kalimah, persatuan yang hakiki, bukan persatuan yang semu. Ya. Maka Nabi mengabarkan kepada kita, ya, musuh-musuh Islam itu pada hakikatnya mereka itu saling bermusuh-musuhan, tapi memiliki satu tujuan. Antum kira orang Yahudi dan Nasrani itu satu? Enggak. Tapi kalau ditanya apa tujuan? Sama, sepakat bagaimana menggulingkan umat Islam. Walan tardo angkal Yahud wan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho orang Yahudi dan Nasrani sampai kita mengikuti mereka. Ini fenomena. Dan ini adalah sejarah yang terus berulang jamaah sekalian. Ya, tidak akan pernah ya, mereka itu berada dalam satu kata kecuali hanya untuk menggulingkan dakwah yang hak ini, menggulingkan Islam dan menggulingkan dakwah as-salafiyah. Makanya kita yang sudah diberikan hidayah sama Allah dan kita merasakan fenomena itu, antum bersyukur karena itulah indahnya kita mengikuti kebenaran itu. Kalau nggak ada itunya nggak seru. Ya, kalau monoton aja dakwah itu nggak seru jamaah sekalian. Harus ada itu yang begitu-begitu tuh. Ya, supaya memisahkan mana yang salafi sejati, mana yang salafi imitasi. Siapa tahu antum KW 10 kan? Iya, kan enggak ngerti kita orang. Ya. Ada yang ngakunya grade ori, ya toh? Ada yang ngakunya KW 1, ya. Kenapa harus pilih grade ori kalau bisa yang original sekalian? Ya. Ini fenomena yang terjadi di zaman sekarang. Makanya kenapa harus dibahas masalah seperti ini? Ya. Kita itu harus bahas masalah manhaj ya Mas sekalian. Biar kita punya prinsip dalam beragama. Surga neraka itu penting, ya. Tapi kita punya jalan untuk menuju sana, yaitu manhaj yang lurus, akidah yang lurus, dan itu harus benar-benar difahami. Ya. Yang berapa sekarang?
Habis waktunya? Oh, belum. Yang keempat, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, azimu hirsi a'da'il muslimin ala dhafri bil muslimin wan nikaya bihim. Yaitu besarnya semangat musuh-musuh kaum muslimin dalam rangka untuk menang dari agama Islam ini. Ya, mereka berusaha untuk bagaimana mengerahkan segala kemampuan mereka supaya mereka itu bisa memporak-porandakan kaum muslimin. Yes. Bisa, dan kita lihat mereka bisa melakukannya, tapi tidak secara menyeluruh. Hanya beberapa gelintir saja yang bisa dilakukan. Ya, makanya kita ini sudah diingatkan jauh-jauh hari, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin, yufarriquna dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yang mana kita itu berkelompok-kelompok dan setiap kelompok itu pasti akan berbangga dengan kelompoknya. Makanya kita dilarang untuk yang namanya berkelompok-kelompok itu. Sehingga terjadilah istilah ahlus sunnah wal jamaah. Ya, supaya kita ini berada di atas sunnah dan berada di atas al jamaah. Apa itu al jamaah? Yaitu sesuai dengan sunnah, bukan ahlul firqa wad dolal. Bukan kita itu yang berkelompok-kelompok dan berada di atas kesesatan. Coba lihat, orang kalau sudah intisab kepada kelompoknya, mereka pasti akan membela mati-matian kelompoknya meskipun kelompoknya itu salah. Dan perlu untuk tahu, hanya dakwah salafiyah yang tidak ada istilahnya kartu tanda anggota. Betul tidak? Antum ada KTA-nya? Kapan kita raker terakhir? Tidak ada. Tidak ada istilahnya warga salafi itu, nggak ada. Ya, kami warga salafi, nggak ada siapa? Nggak ada. Karena memang tidak dikenal. Kalau ditanya siapa pemimpinnya, Nabi Muhammad pemimpin kita. Ya. Siapa ketuanya? Nabi Muhammad ketuanya. Ya. Nggak ada rakernasnya, nggak ada. Ya, ADART-nya juga nggak punya kita. Ya, mana ADART kita, ada tidak? Nggak ada. Iuran bulanan kita ada enggak? Yang ada sedekah. Ya, bukan iuran yang wajib ya. Beda sama ya, yang itu tuh. Ada iuran wajib. Ya. Ya, subhanallah jemaah. Nah, mereka berupaya. Nah, di antara bentuk upaya-upaya mereka dalam rangka untuk bagaimana menghancurkan kaum muslimin ini, di antaranya mereka masuk melalui perkara-perkara yang itu padahal sebenarnya hukum asalnya mubah, tapi itu melambangkan dan menjadi ciri khas dari agama-agama mereka. Dari perkara-perkara yang mubah. Ya. Contoh kayak kemarin itu, ya, ada game itu tuh kalau seorang pingin kuat harus apa itu, melakukan ritual tertentu di hadapan patung. Ya. Yang kemudian keluar fatwa dari kalangan para ulama bahwasanya game itu menjadi haram karena ada peristiwa-peristiwa itu tuh. Itu bentuk propaganda yang mereka lakukan supaya kaum muslim ini secara tidak sadar mereka terjatuh ke dalam ya talbis mereka, ke dalam jeratan-jeratan mereka, dan kita tidak sadari akan hal itu jemaah sekalian. Ya. Kita tidak sadari. Belum lagi datang dari tengah-tengah dari dalam tubuh kaum muslimin, yaitu mereka-mereka yang menyerukan yang namanya toleransi dalam beragama, yang itu digaungkan oleh orang-orang liberalis. Ya. Orang-orang liberalis itu pada hakikatnya meskipun mereka mengatakan diri mereka adalah Islam, tapi pada hakikatnya mereka itu sangat jauh dari ajaran Islam. Membawa ajaran-ajaran, membawa sebuah dogma-dogma yang itu sangat jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Dan sadar atau tidak sadar, kita banyak yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran dan doktrin-doktrin mereka. Terutama doktrin mereka yang sangat mereka gemborkan itu adalah masalah toleransi dan hak asasi. Ya. Toleransi dan masalah
hak asasi atau kesetaraan gender. Itu adalah salah satu di antara peluru-peluru mereka atau senjata-senjata mereka yang digencarkan di dalam tubuh-tubuh kaum muslimin. Dan kita tidak sadari ternyata kita kemakan dalam masalah itu. Toleransi. Seperti toleransi terhadap, kita disuruh toleransi terhadap acara dan atau kegiatan agama dari kegiatan ibadah dari agama yang lain. Padahal kita punya sikap toleransi yang diajarkan oleh syariat. Kalau kita berbicara toleransi, Islam itu tidak perlu diajar toleransi. Dari zaman dulu sampai sekarang itu Islam itu adalah agama yang toleransi, jemaah. Ya, harusnya mereka yang di luar itu belajar ke kita tentang toleransi, bukan kita yang disuruh belajar sama mereka. Ini kebalik sekarang itu. Apalagi dalam masalah hak asasi, kesetaraan gender. Sejak kapan wanita itu disamakan dengan para lelaki? Dan menyamakan lelaki dengan para wanita itu justru bukan masalah mengangkat derajat wanita, tapi menjatuhkan harga diri dan martabat seorang wanita. Islam datang, yang tadinya wanita dilecehkan di kalangan orang-orang Arab jahiliyah, datang Islam untuk mengangkat derajatnya para wanita, diletakkan pada tempat yang mulia. Datang mereka justru menghancurkan ya, kemuliaan tadi yang sudah ditetapkan di dalam agama Islam. Dihancurkan sama mereka dengan sebuah istilah, yaitu kesetaraan gender itu. Laki-laki boleh jadi super truck, perempuan juga ya, nggak apa-apa jadi super truck katanya. Ya, ini bukan masalah kesetaraan gender, justru ini mempermalukan derajat seorang wanita. Yang mana wanita itu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semuanya mulia. Lalu kita suruh jadi super truck gitu kan? Aduh, ya, aneh. Ya, itu di mana akalnya? Mungkin kaki di kepala, kepala di kaki mungkin itu. Nah, mereka berupaya untuk menggunakan hal-hal yang dapat menghancurkan mereka, menghancurkan kaum muslimin, supaya kita itu terjatuh ke dalam perangkap-perangkap mereka. Makanya harus hati-hati jamaah sekalian. Ya, jangan sampai kita itu mudah terprovokasi dengan atau mudah tertipu dengan istilah. Kita melihatnya ya istilahnya keren, tapi pada hakikatnya itu merupakan salah satu tipu daya mereka dan cara mereka untuk menghancurkan kaum muslimin. Kemudian pelajaran berikutnya yang bisa diambil dari hadis ini, hirsus sahabati ala ma'rifati ma yanfa'uhum liyaslukuhu, yaitu semangatnya para sahabat untuk mengetahui perkara-perkara yang bisa bermanfaat bagi mereka, sehingga mereka itu bisa berjalan di atas perkara tersebut. Dan ini yang harus kita lakukan. Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, kana nasu yas'aluna 'anil khair wa kuntu as'alu 'anil syarr makhafatan an tudrikani. Di antara ciri dari para sahabat itu, mereka adalah orang yang sangat semangat di dalam bertanya kepada Nabi tentang pintu-pintu kebaikan. Bukan hanya sekedar bertanya, tapi mereka mengamalkan. Kalau kita enggak, kita itu bertanya kepada ustadz, bertanya kepada kiai kita, bukan dalam rangka untuk kita mencari ilmu lalu diamalkan supaya kelihatan kita itu orang pinter di depan orang. Bukan itu tujuannya. Para sahabat itu mereka bertanya dalam rangka untuk mengamalkan. Karena mereka tahu dengan mereka mengamalkan nanti itu akan menjadi sebab mereka dimasukkan ke dalam surga. Wa yalzamuhu, tidak hanya sampai di situ, tapi mereka akan konsisten di atas perkara tersebut. Bukan yang semangat di awal kemudian sampai di akhirnya ya kehabisan baterai. Ya, kayak kita sebagian kaum muslimin ini. Masuk nanti musim Ramadan, hari pertama, kedua, ketiga, keempat sampai kelima, masjidnya Masya Allah masih ramai. Masuk hari ke-6, softnya sudah mulai maju, bukan malah mundur, tapi makin maju. Masuk soft ke-7, ke-8, ke-9, dari 6 ya 1 sampai 5 itu masih sholat tarawih di masjid. Sudah masuk 6 sampai ke 25 itu dipenuhi dengan undangan buka bersama. Buka bersama alumni, buka bersama alumni SMP, SD, nah dari TK, SD, SMP, SMA, ya. Terus buka bersama komplek, buka bersama RT, ya, buka bersama, ya, dengan ini, aduh banyak pokoknya,
Ya ibu-ibu, sibuk dengan buka bersama. Dan di antara keburukan dari buka bersama itu menjadikan kita itu tidak melakukan sholat diantaranya. Coba lihat, kumpul sebelum maghrib, iya toh? Buka, tahu-taunya moro-moro isya, kakean foto-foto. Terus puasanya seperti apa yang antum inginkan sementara antum tidak sholat? Iya toh? Kita ini banyak bertanya tapi tidak melakukan. Sahabat beda. Mereka bertanya dalam rangka untuk melakukannya. Wa ma'rifatu ma yadurruhum liyahdaruhu wa yujanibuhu. Dan mereka pun bertanya tentang perkara yang bisa memudaratkan mereka, bukan untuk melakukannya, tapi untuk menjauhinya. Makanya ada sebuah ungkapan dalam istilah para ulama, araftu syarra la li syarri lakin litawakki wa man lam ya'rifi syarra yaqa'u fi. Aku mengetahui keburukan bukan berarti aku ingin melakukan keburukan itu, tapi dalam rangka untuk menjauhkan diri dari keburukan tersebut. Barang siapa yang tidak tahu tentang keburukan, maka bisa dipastikan dia pasti jatuh ke dalam keburukan tersebut. Orang jahil tidak punya ilmu pasti jatuh ke dalam kesalahan. Tapi orang alim punya ilmu, maka dia bisa menghindarkan dirinya dari kesalahan tersebut. Makanya kenapa disuruh belajar? Belajar supaya kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana itu syirik, mana itu mana itu tauhid, mana itu sunnah, mana itu bid'ah. Ya. Tapi perlu kita nasihati jamaah, ini untuk saya pribadi dan pada antum semua. Ya, terutama yang baru-baru belajar. Ya. Penyakit pertama yang menimpa orang-orang yang baru belajar itu adalah sombong. Ya, apa bentuk sombongnya? Baru belajar hari ini saja duduk di Langgar Kidul ini, keluar-keluar sudah seolah-olah menjadi mufti am. Ya, ahlul bid'ah ditantang. Debat di Facebook, masya Allah, habis waktunya untuk debat. Ya, tapi giliran menuntut ilmu hanya 1 kali sebulan. Itu pun menuntut ilmu lagi nanti tunggu tablik akbar. Tapi kalau debat tuh seperti dia orang alim, luar biasa. Ya, masya Allah. Ya, baca Quran aja masih belepotan. Nah, jadi mengetahui kebaikan untuk diamalkan, sedangkan mengetahui keburukan bukan untuk dikerjakan, tapi untuk dijauhi. Makanya kata Hudzaifah tadi, para sahabat dahulu bertanya tentang kebaikan, aku bertanya tentang keburukan, karena aku takut keburukan itu akan menimpa diriku. Ya. Seseorang yang tidak memiliki ilmu terkait satu keburukan, dia tidak akan bisa menjauhkan dirinya dari keburukan tersebut. Maka harus dia mengetahui tentang keburukan itu supaya dia bisa menghindarkan dirinya dari keburukan itu. Maka coba untuk melihat, tidak cukup orang belajar tentang tauhid, tapi harus belajar tentang syirik. Tidak cukup belajar tentang sunnah, tapi harus belajar tentang bagaimana bahaya dari perbuatan bid'ah. Tidak cukup. Tidak cukup hanya dari satu sisi, tapi harus dari sisi yang lainnya. Tidak cukup belajar mana perkara yang halal, takutnya nanti terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan. Harus dipelajari dua-duanya. Inilah yang disebut dalam urusan agama itu disebut dengan manhaj di dalam beragama. Ya. Baik. Pelajaran berikutnya. Ya. Di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, fadlu zamani sahabat radhiyallahu taala anhum, keutamaan zaman sahabat. Nabi menyebutkan bagaimana keutamaan zaman sahabat. Khairun nas qarni, zaman yang terbaik itu adalah zamannya para sahabat. Itu zaman yang terbaik, zaman keemasan dari umat Islam. Makanya tidak salah Allah menyebutkan zaman itu sebagai kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang Allah keluarkan bagi manusia. Contoh. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab beliau Ushulus Sunnah, ketika beliau menyebutkan tentang dasar-dasar sunnah, pokok-pokok sunnah, pokok-pokok akidah, beliau memulai pokok yang pertama dengan menyebutkan
Usulus sunnah indana, dasar-dasar akidah dalam pemahaman kami, kata Imam Ahmad, at-tamassuku bima kana alaihi ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita berpegang teguh dengan apa yang para sahabat itu berada di atasnya. Sahabat disebutkan karena memang sahabat itu merupakan generasi terbaik. Oleh karenanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, "Man kana minkum muta'assiyan falyastanna biman qad mat." Barang siapa di antara kalian yang ingin mencari suri toladan, maka carilah suri toladan itu dari orang yang sudah meninggal. Maksudnya para sahabat. Ya. Kenapa mereka kita jadikan sebagai suri toladan? Disebutkan sifat mereka, fa innahum kanu abarru quluban. Para sahabat adalah orang yang paling baik hatinya. Itu para sahabat. Wa a'maqahu ilman, yang paling dalam ilmunya. Para sahabat adalah orang yang paling baik hatinya, orang yang paling dalam ilmunya. Berbeda dengan kita. Pernah saya sampaikan pada kajian yang waktu itu terkait masalah bagaimana seorang mukmin itu tidak boleh dia mencari pilihan dari satu perkara ketika Allah sudah mewajibkan perkara tersebut atau mengharamkan. Para sahabat demikian. Kalau Allah sudah mengatakan ini tidak boleh, mereka tidak kerjakan. Kalau Allah mengatakan ini yang harus dikerjakan, mereka melakukannya. Dan ketika mereka melakukannya dengan segera, bukan kayak kita. Ya, tunggu dulu. Ya. Beda. Makanya kenapa mereka disebut dengan zaman keemasan, zaman terbaik. Bahkan mereka adalah umat yang terbaik. Dari seluruh umat yang pernah ada di atas muka bumi ini, para sahabat adalah manusia yang terbaik setelah para nabi dan rasul. Itu para sahabat. Ya. Oleh karena dalam ungkapan yang lain, Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, beliau mengatakan, innallaha yanduru ila qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad. Allah melihat kepada hati-hati hambanya dan Allah mendapati hati Muhammad itu sebaik hati, maka beliau dijadikan sebagai seorang rasul. Wa nadhara ila qulubil ibad ba'da qalbi Muhammad. Lalu Allah melihat kembali kepada hati hamba-hambanya setelah hatinya Nabi Muhammad. Fawajada qalba ashabi Muhammadin khaira qulubil ibad. Maka Allah dapati hatinya para sahabat sebaik-baik hati manusia. Maka Allah memilih mereka untuk menemani Nabi SAW dalam berdakwah. Andaikan hati kita seperti sahabat, kita mungkin hidup di zaman Nabi. Tapi kita tidak memiliki hati yang sama seperti mereka. Makanya kita hidup di zaman sekarang. Iya, iya toh? Andaikan kita punya hati yang seperti sahabat, seperti hatinya Abu Bakar, seperti hatinya Umar, seperti hatinya Utsman. Utsman adalah orang yang memiliki hati yang rokik, hati yang lembut. Tidak pantas Utsman itu dihukum seperti orang-orang yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij itu. Beliau dibunuh tatkala beliau membaca Al-Quran oleh orang-orang Khawarij. Tidak pantas Utsman itu digitukan. Beliau adalah orang yang sangat rokik hatinya, lembut hatinya, tidak pernah marah. Dalam satu momen Utsman bin Affan itu pernah merenung, ya, memikirkan tentang keadaan beliau di akhirat, padahal beliau sudah dijamin masuk surga, termasuk 10 sahabat yang dikabarkan masuk surga oleh Nabi SAW. Tapi beliau tetap memikirkan bagaimana beliau bisa selamat di akhirat. Beda dengan kita. Kita surga belum tentu dapat, emperannya aja belum tentu dapat, tapi malas ibadahnya luar biasa, syiriknya juga luar biasa, bid'ahnya juga luar biasa. Utsman bin Affan beda sama kita. Nangis. Kalau beliau nangis basah jenggotnya beliau itu. Hati kita beda dengan mereka. Andaikan hati kita seperti mereka, kita hidup di zaman Nabi, tapi hati kita tidak sama dengan mereka. Antum mengklaim diri antum memiliki hati yang baik, hati yang bersih, tidak akan bisa mengalahkan hatinya para sahabat. Terlalu jauh hatinya para sahabat dibandingkan hati kita, jemaah sekalian. Jauh sekali. Iya. Allah dan Rasulnya mengatakan A. Allah dan Rasulnya mengatakan B. Kita tidak. Allah sudah katakan dalam Al-Quran riba haram. Kan bunga bank gak haram, Zat? Ya ilah. Ya Masya Allah aja. Ya. Kan ada pendapat ustadz yang membolehkan. Inti ikut ustadz atau ikut dalil. Itu masalahnya sekarang ini. Hatta ustadznya 1000 yang ngomong bahwasanya bunga bank itu tidak haram. Ya kalau sudah haram ya haram. Subhanallah, mencari-cari cara untuk menghalalkan segala perkara dalam rangka mendapatkan urusan duniawi.
Sahabat pernah kita ceritakan pada pertemuan sebelumnya kan. Turun ayat yang berkaitan dengan haramnya khamar, langsung kota Madinah itu banjir dengan khamar. Banjir, merah. Itu bukan harga yang murah khamar yang mereka beli. Iya. Yang mahal mereka beli, mereka punya. Ya, kalau sekali minum katanya mabuk gitu. Saya tidak pernah coba sih. Mungkin antum pernah coba. Tapi ketika turun ayat itu, tidak ada yang namanya, oh aduh eman rek, dibuang, aduh eman nih, ini fulus ini, ya lebih baik kita minum aja gitu, setelah itu bertobat. Enggak gitu. Ambil kapak, hancurkan, banjir. Sama dengan kisahnya sahabiat, turun ayat yang berkaitan dengan jilbab. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin an yudnina jalabibihinna. Turun ayat itu, seluruh wanita-wanita itu cari kain mana yang bisa ditarik untuk ditutupi dirinya. Kalau kita tidak beda sekarang wanitanya. Mbak, kenapa tidak berjilbab? Yang penting hatiku yang berjilbab. Betul ibu-ibu? Loh, mana ibu-ibunya nih? Ya, percuma berjilbab Ustaz, tapi lisannya kotor. Urusan lisan itu urusan belakangan. Yang penting sekarang urusan jilbab. Jilbab beda sama urusan lisan. Ya, nanti urusan lisan itu jilbab dulu. Pasti akan ada keharusan dalam dirinya untuk menjaga sikapnya setelah dia menggunakan jilbab. Orang yang benar-benar ikhlas menjalankan perintah Allah, di antaranya para wanita ikhlas dalam menjalankan perintah jilbab itu akan berdampak pada perilakunya. Tapi kalau orang nggak ikhlas, hanya sekedar mencari sensasi, nah itu contohnya itu banyak perempuan bercadar main TikTok gitu loh. TikTok ya? Apa? TikTok. Kok TikTok sih? Ya, kok TikTok sih akan yang Indomaret itu ya? TikTok. Lihat apa yang terjadi? Karena mereka nggak ikhlas. Orang ikhlas di dalam melakukan perbuatan, melakukan amal ibadah itu tercermin dalam perilakunya jemaah sekalian. Tercermin dalam lisannya. Ya. Sama sekarang nih, saya mau ambil contoh. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sepakat ya? Ustadz, permasalahannya masih banyak yang pergi ke masjid, ambil baiknya, buang buruknya. Bawa sandal buruk, pulang bawa sandal baik. Ya, kan banyak. Siapa yang salah? Sholatnya tidak salah, dianya yang salah. Karena dia melakukan sholat itu tidak ikhlas. Andaikan dia ikhlas melakukan sholat itu akan merubah perilakunya. Allah mengatakan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Goal dari puasa itu menjadi hamba yang bertakwa. Banyak orang puasa tapi tidak bertakwa. Apa yang salah puasanya? Enggak, kitanya yang salah. Enggak, puasanya kita lakukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Sehingga apa yang dijanjikan oleh Allah tidak kita dapatkan. Ya. Ingat jemaah, Allah tuh tahu isi hati kita. Allah tuh tahu isi hati kita. Allah tuh tahu niat kita dalam kita beribadah itu niatnya apa itu Allah tahu. Dan Allah memberikan sesuai dengan apa yang menjadi niat kita. Beda sahabat. Ya. Suruh infak. Ya. Kita disuruh infak. Waduh. Saya ngomong ke listrik belum bayar ya. Sahabat beda aja. Ya, beda. Makanya kenapa mereka tuh disebut dengan khairuz zaman, sebaik-baik zaman. Ya. Fahum af'adun nasi an hubbid dunya. Mereka adalah orang yang tidak cinta terhadap dunia. Itulah para sahabat. Lihat bagaimana Abdurrahman bin Auf, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, orang yang kaya raya di kota Mekah kaya, di Madinah pun kaya. Di kota Mekah setelah kaya raya masuk Islam, ingin hijrah. Kata keluarganya, mau kemana? Aku mau hijrah. Hei, tidak boleh bawa harta. Pean hartaku itu, aku tidak butuh harta. Aku selamatkan agamaku. Sampai Madinah, ditawarkan sama sahabat yang lain. Abdurrahman bin Auf, aku punya istri 2, mau pilih yang cantik. Aku ceraikan, tunggu masa iddahnya. Kata dia, aku tidak mau. Coba kita, yang mana ya? Terawang dulu. Kita beda. Aku punya kebun kurma, kamu ambil setengah, kamu garap setengah. Enggak. Apa kata dia?
Mana pasar? Aku mau kerja. Nggak cinta dunia. Sa'ad bin Abi Waqqas ngerengek-ngerengek ibunya, minta sama dia supaya tidak hijrah. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Andaikan kau punya nyawa 100, satu demi persatu hilang dari dirimu, aku tidak akan peduli, aku tetap berangkat ke Madinah. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat tuh begitu. Kita ingin ngaku mengikuti sahabat, tapi perilaku kita masih jauh dari bagaimana para sahabat mempraktekannya. Wah, perlu dipertanyakan ini. Perlu dipertanyakan. Makanya ada sebuah syair mengatakan tasyabbahu bil kiram fa illam takun mislahum fa inna tasyabbuha bil kirami fala. Ya, ikutilah jalan orang-orang soleh meskipun kita tidak bisa seperti mereka 100%, tapi paling enggak mengikuti jalan mereka itu sudah cukup menjadikan kita bisa mendapatkan kemuliaan. Kita tidak bisa mengejar para sahabat, tapi yang kita bisa lakukan adalah mengikuti jalan mereka. Ikuti jalan mereka. Selamat kita. Ya, selamat kita. Mereka tidak cinta dunia aja, Pak. Kita beda sekarang. Nggak usah jauh-jauh lah. Banyak orang sekarang ini. Ya, dengar adzan, tokonya tetap buka. Ya. Pelanggan banyak, adzan terdengar, mana yang dipilih? Pelanggan dong, customer. Ya, alasannya apa? Oh, profesionalitas katanya gitu. Anda berbicara profesionalitas sesama manusia, mana profesionalitas Anda kepada Allah Ta'ala? Jangan berbicara seperti itu kalau kita belum menjadi hamba yang profesionalitas, menjaga profesionalitasnya kepada Allah. Kita itu suka berbicara tentang komitmen, jemaah. Oh, kita ini harus komitmen antar sesama manusia. Sekarang pertanyaan saya, mana komitmen kita kepada Allah? Ingat, sebelum kita lahir ke dunia ini, kita telah mengambil sebuah komitmen kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam alam ruh kita. Ya. Jadi sebelum jadi alam ruh, alam janin, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Kita telah mengambil sebuah apa tadi? Apa? Komitmen. Nah, biar antum enggak ngantuk ya. Kita telah mengambil sebuah komitmen. Apa komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita berjanji akan menyembah hanya kepada Allah dan kita berjanji kita pasti akan senantiasa tunduk dan patuh terhadap perintah Allah. Nyatanya bagaimana? Komitmen enggak kita sekarang ini? Enggak komitmen kita. Masih banyak yang syirik. Masih banyak yang ibadahnya itu tidak seperti yang Allah perintahkan. Katanya kita ini orang yang komitmen. Jangan berbicara komitmen lah. Ya. Ketika kita bisa komitmen dengan Allah, maka komitmen dengan manusia itu sangat mudah untuk kita jalankan. Karena komitmen yang terberat itu kita berkomitmen terhadap perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu berat ya, Mak. Antum kira gampang bangun sholat subuh itu? Tapi coba kalau suruh bangun nonton bal-balan coba. Final. Suruh datang ke masjid untuk sholat berjamaah berat, tapi coba ada embel-embelnya nonton final Piala AFF. Rame masjid itu. Bahkan masjid menyiapkan proyektor untuk apa? Nobar. Alhamdulillah kalah. Bukan itunya maksudnya, karena kan sebelumnya kan ada persatuan dukun ingin memenangkan Indonesia kan, betul kan? Iya. Andai kan mereka menang, mereka sombong. Gara-gara saya itu. Iya. Iya toh. Itu menunjukkan urusan duniawi memanggil kita. Kita semangat. Tapi kalau urusan akhirat, Allah loh yang memanggil kita ini. Katanya komitmen, mana komitmennya? Islam itu agama yang toleransi, agama yang memperhatikan profesionalitas, agama yang memperhatikan komitmen. Itu agama Islam. Tidak ada agama-agama yang seperti itu. Tidak ada. Antum cari di mana-mana itu tidak ada. Ya. Tapi itulah, kita itu terlalu sibuk dengan komitmen antar sesama manusia, tapi lupa komitmen kita kepada Allah dan Rasulnya. Lupa. Nah, itu kita perbaiki dulu nih. Komitmen kita kepada Allah dan Rasul kita perbaiki dulu. Maka itu akan berjalan secara bersamaan komitmen kita kepada sesama
manusia. Gampang itu nanti diperbaiki sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kenal dengan istilah apa? Hablum minallah, hablum minallah dulu. Nanti hablum minannasnya Allah yang tata. Bagaimana kita wujudkan hablum minallah kita? Salatnya bagus, ibadah puasanya bagus, zakatnya bagus, ya. Perintah menjalankan perintah-perintahnya bagus, meninggalkan larangannya bagus. Itu hablum minallah kita. Hubungan antar sama manusia Allah yang ngatur semua itu. Tenang. Ya. Tenang. Kalau ingin mendapatkan hati manusia, bukan kepada manusia kita dekati. Kita dekati siapa yang memiliki hati manusia itu. Baik. Nah, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Para sahabat tidak takut mati. Buktinya mereka kalau dengar jihad, ingin berangkat jihad. Ya. Kita baru hujan dikit saja sudah langsung absen untuk ilmu. Iya enggak? Hampir. Saya tuh punya prinsip, selama belum hujan batu saya tetap kajian. Kalau hujan batu beda hal itu jamaah. Ya, enggak bisa kajian kita, mati kita kalau hujan batu kan. Selama belum hujan batu, kita tetap jalan. Ya. Kemarin hari Jumat, itu hujannya lebat kan? Lebat banget. Ustadz sekarang enak naik mobil. Dulu naik motor sering seperti itu. Saya ditelepon sering. Ustadz, kita kajian atau tetap? Ya. Ini sedikit yang datang. Kita tetap kajian. Saya sudah janji tetap kajian. Bukan alasan hujan ini. Ya. Masih ada jas hujan, masih kita bisa berangkat segala macam. Dari situ kita melihat komitmen kita. Ya. Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti, antum pernah dengar Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti? Pemilik Adwaul Bayan. Pemilik tafsir Adwaul Bayan. Beliau ngajar tafsir di Masjid Nabawi, itu berat tafsir itu. Ketika beliau kajian, yang hadir kadang-kadang 1-2 orang, kadang-kadang nggak ada. Apakah beliau berhenti kajian sampai beliau meninggal dunia tetap kajian? Padahal yang hadir di tempat beliau itu kadang-kadang nggak ada. Ngomong sendiri beliau. Tapi apakah beliau ketika melihat tidak ada orang lalu beliau berhenti? Lah. Mana contoh murid beliau? Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Itu murid beliau. Nah, ini gara-gara karahiyatul maut nih. Takut mati. Ya. Kayak kita sekarang takut mati. Yang menyebabkan kita takut mati itu ya sekarang itu tuh bukan karena amal kita berkurang, bukan karena amal kita yang belum siap, karena cita-cita dan planning kita yang belum selesai. Betul kan? Ustaz, saya punya planning itu 2021 ini, oh sudah 2022 kalau bisa ya retail saya bertambah 1. Nanti 2025 mungkin saya ekspansi keluar daerah buka cabang. 2030 kemungkinan saya kawin lagi Ustaz mungkin. Banyak cita-citanya. Ya. Cinta akan kematian. Ya, cinta akan dunia. Takut mati. Bukan karena takut amalnya belum ada. Tapi karena masih banyak cita-cita yang belum terrealisasi. Makanya Nabi jauh-jauh hari ingatkan sama kita. Menggambar sebuah kotak. Kotak. Di tengahnya ada titik. Ditarik titik itu ditarik garis sampai keluar kotak itu. Lalu diarsir di dalam kotak itu. Dijelaskan sama Nabi. Kotak ini usia. Titik itu manusia. Yang ditarik itu angan-angan. Kadang-kadang manusia itu punya angan-angan melebihi usianya. Dia lupa. Ya. Dia sudah punya perencanaan 2020, umur 40, 60, umur 80. Dia akan begini. Dia lupa. Ternyata umurnya gak sampai 40. Betul kan? Makanya Nabi ketika ditanya, ini masih kaitannya dengan ini ya. Nabi pernah ditanya, manil mu'min afdol? Siapa mukmin yang paling afdol itu? Kata Nabi, ahsanum khuluqa. Mukmin yang paling afdol, yang paling istimewa, yang paling baik akhlaknya. Itu mukmin yang afdol. Tutur katanya bagus, yang muamalahnya bagus, perangainya bagus, etikanya bagus. Itu mukmin yang afdol. Lalu sahabat bertanya lagi, manil mu'min aqyas? Siapa mukmin yang cerdas? Kata Nabi, aktsarul mauti dzikra wastidad ba'dahu. Orang yang cerdas itu orang yang banyak ingat mati dan mempersiapkan untuk kematian. Itu mukmin yang cerdas.
Kenapa dikatakan mukmin cerdas? Hidup di dunia sebentar, hidup di akhirat itu yang lama. Saya mau tanya sama antum, Nabi meninggal tahun berapa Hijriah? Nabi meninggal tahun berapa Hijriah? 11 Hijriah. Nabi meninggal tahun 11 Hijriah. Sekarang tahun berapa? 1443. Sudah berapa tahun Nabi menanti kematian? Menanti datangnya hari kiamat. 1432 tahun. Sudah sampai gak kematiannya? Hari kiamatnya? Belum sampai. Antum udah punya bekal. Bayangkan 1432 tahun Nabi sudah berada dalam kubur. Kalau kita tidak punya bekal, terus bekal kita apa nih? Itu baru alam barzah, belum alam akhirat. Belum kita berbicara pada mahsyar. Panas, matahari dekat dari kepala sejauh 1 mil. Dibangkitkan tidak punya alas kaki, tidak punya pakaian. Ya. Tidak dihitan, tidak punya harta benda. Antum kira nanti di akhirat ada AC, segala benda, enggak ada AC. Pohon, enggak ada pohon. Keringat bercucuran, ada yang keringatnya sampai lutut, sampai pinggang, sampai dada, bahkan ada yang keringatnya sampai masuk ke dalam kerongkongannya. Saking panasnya. Antum bayangkan sekarang panasnya ini, berjuta-juta mil sudah panas. Bagaimana yang dari kepala itu, 1 mil dari kepala itu. Dia persiapkan dirinya untuk kematian. Makanya para sahabat itu kalau berbicara tentang akhirat, mereka lupa akan dunia mereka. Makanya mereka tidak takut akan kematian. Pergi jihad, berangkat mereka. Bahkan orang tuanya yang menyuruh anaknya jihad, pergi kamu jihad. Ada seorang sahabiat, 3-3-nya anaknya disuruh berangkat jihad. Meninggal 3-3-nya, ditanya sama orang tuanya, mana anak saya? Oh meninggal, oh ini, oh alhamdulillah katanya. Alhamdulillah. Berangkat jihad. Kita, waduh, sudah takut mati, angan-angannya panjang, cinta terhadap dunianya luar biasa. Cukuplah seorang dikatakan cinta terhadap dunia, ya, ketika hatinya itu sudah mulai tersibukkan dengan urusan-urusan dunia. Kita ingin tahu indikator kita cinta atau terhadap dunia atau tidak. Kita lihat kalau seruan duniawi itu lebih kita utamakan daripada seruan Allah, berarti kita sudah dikatakan cinta terhadap dunia. Maka ini jamaah, para sahabat itu beda dengan kita. Mereka adalah orang yang paling baik hatinya, luar biasa. 5:30 beneran kita ini ya. Saya tambah lagi 1. Ya, masih banyak ini ya. Tidak bisa dihabiskan sekarang ini. Banyak ini. Yang terakhir ya. Di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, annal kasrata la tughni an ashabiha syai'an idza awwalu 'alaiha duna ghairiha. Walidza dzamma Allah taala al-kasratu fi ghairi ayatin. Banyak itu bukan menjadi jaminan kita itu pasti akan berada di atas kemenangan. Tidak jamin. Yang memenangkan kita itu bukan kemenangan, bukan banyak. Yang memenangkan kita itu bukan banyak, tapi kualitas. Dan tidak selamanya kata-kata banyak itu menunjukkan itu baik. Contoh, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi la yudilluka an sabilillah. Ketika engkau mengikuti kebanyakan orang, pasti engkau akan disesatkan. Contoh banyak yang tidak baik. Karena memang banyak orang di atas muka bumi ini tidak beriman, yang beriman sedikit. Tidak usah jauh-jauh lah. Yang mengikuti dakwah salaf itu banyak atau tidak? Dikit sama. Bisa dihitung gitu. Dalam satu komplek itu belum tentu ada. Belum tentu ada. Terus kita berbicara secara umum. 5 kali Allah mengumandangkan sholat, yang datang ke masjid sedikit. Tapi coba
Kalau ada poster terkait masalah konser musik, waduh, nggak perlu diumumkan, datang sendiri mereka itu. Ya, datang sendiri deh. 5 kali Allah umumkan tentang sholat di masjid, sedikit yang datang. Tapi coba kalau Persebaya yang main, sebelum duhur sudah ke sana itu, sholatnya di jamak gitu kan. Ada yang bertanya sama saya, Ustaz, apa hukumnya jamak sholat pingin nonton bola? Saya tidak bisa jawab ini. Jadi jamak sholat untuk nonton bola, boleh atau enggak? Antum tanya ke Ustaz yang lain aja. Baik. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, ya, ayatnya ini tidak disebutkan di sini. Saya carikan dulu ayatnya. Taib. Ayat yang pertama barusan itu dalam surat Al-An'am ayat 116. Nah, itu ayat yang pertama tadi. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kemudian ayat yang kedua dalam surat Al-Furqan pada ayat yang ke-44. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bilangan banyak ini? Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun inhum illa kal an'am bal hum adhallu sabila. Apakah engkau mengira wahai Muhammad, ya, bahwasanya kebanyakan mereka itu mendengar dan berpikir atas apa yang kau sampaikan? Tidak, mereka itu seperti al-an'am, seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat. Lihat bagaimana Allah menyebutkan tentang bahwasanya banyak orang itu tidak menggunakan pendengaran dan hati mereka untuk menerima kebenaran. Sedikit. Ya. Maka kita bersyukur jadi orang-orang yang sedikit. Ya. Bersyukur jadi orang-orang yang sedikit. Ya. Ayat yang ketiga, yaitu dalam surat Yusuf pada ayat yang 103. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma aktsarun nasi walau harastu bimu'minin. Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun aku semangat di dalam memberikan mereka petunjuk. Sama. Kita sadari semangat kita berdakwah ini jemaah sekalian. Ya, tidak semua orang bisa menerima dakwah ini. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah. Oleh karenanya, ya, ini saya tutup kajian ini dengan ini ya. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad di dalam sebuah kitab beliau menyebutkan terkait masalah bagaimana bentuk Allah memberikan kemuliaan kepada manusia ini. Maka beliau menyebutkan ada 2 bentuk kemuliaan. Kemuliaan yang pertama ada yang sifatnya umum. Yang mana kemuliaan yang sifatnya umum itu berupa rizki, berupa istilahnya urusan-urusan yang lainnya gitu loh. Itu Allah berikan semua kepada manusia. Tidak pandang kafir atau tidak pandang mukmin, diberikan secara menyeluruh. Tapi ada kemuliaan yang sifatnya khusus yang itu tidak diberikan kepada semua manusia. Mana contohnya? Yaitu berupa hidayah. Itu bentuk pemuliaan khusus. Kita sudah mendapatkan pemuliaan secara umum. Ya. Dan kita yang sudah mengikuti kebenaran berarti kita telah diberikan kemuliaan secara khusus. Nah, bagaimana cara menjaganya? Dengan cara kita terus berdoa, istiqomah, dan kita terus mendekatkan diri kita dengan kemuliaan tersebut. Antum dapat hidayah. Ya, bagaimana cara mengisi hidayah itu? Menuntut ilmu, terus beribadah kepada Allah dan berdoa kepada Allah supaya hidayah atau takrim al-khos, kemuliaan yang sifatnya khusus itu tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat jemaah, dalam khutbatul haji yang saya sampaikan tadi di awal, apa kata Nabi SAW? Wa may yudlil fala hadiyalah wa may yahdillah fala mudillalah. Barang siapa yang sudah disesatkan tidak akan mampu memberikan hidayah, dan barang siapa yang Allah berikan hidayah tidak akan ada yang mampu menyesatkannya. Taib jemaah sekalian, ini yang bisa kita ambil pada kesempatan yang berbahagia ini.
Masih ada waktu sekitar 4 menit. Ya. Saya berikan kesempatan satu orang untuk bertanya. Silakan. Hidayah itu memang dari Allah. Tapi ada lagi. Saya ini tidak sholat, soalnya apa? Belum dapat hidayah. Tahu tidak? Hidayah itu dibagi menjadi 2. Ada namanya hidayatul taufik, ada namanya hidayatul irsyad. Apa yang dimaksud dengan hidayatul taufik? Hidayah taufik itu hidayah yang datang dari tangan Allah. Sedangkan yang kedua, hidayatul irsyad. Apa hidayatul irsyad? Yaitu berupa keterangan-keterangan yang dijelaskan oleh manusia yang lain kepada kita. Contoh ustadz menjelaskan terkait masalah urusan agama, itu namanya hidayatul irsyad. Orang akan bisa mendapatkan hidayah taufik kecuali setelah dia berusaha untuk memahami hidayatul irsyad. Ya. Seorang akan diberikan hidayah taufik, hidayah yang di tangan Allah ketika kita sudah benar-benar antusias untuk menghiasi diri kita dengan hidayatul irsyad. Jadi hidayah itu dibagi 2 tadi. Ya. Tapi endingnya kembali kepada hidayah yang ada di tangan Allah. Makanya ketika seorang mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, itu ada 2 maksudnya. Yang pertama, kalau kita belum dapat hidayah, itu kita minta hidayah. Kita minta hidayah. Apa maksudnya minta hidayah? Kita minta ditunjukkan jalan yang benar, baik itu melalui penjelasan dari ustadz-ustadz ataupun kita mendapatkan penjelasan dari artikel-artikel ataupun bacaan-bacaan yang kita baca. Itu disebut dengan hidayatul irsyad. Kalau sudah mendapatkan itu, lalu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita kebenaran dan kita mengikuti kebenaran tersebut, berarti kita sudah mendapat hidayatul irsyad dan kita masuk ke dalam tahap kedua. Kita meminta bukan hidayah lagi, tapi meminta diistiqomahkan di atas hidayah. Jadi itu Pak, 2 hidayah itu. Hidayah di tangan Allah dan hidayah yang berupa petunjuk atau keterangan. Jadi kajian seperti ini itu hidayatul irsyad namanya. Ya. Ini kajian, kemudian postingan-postingan, ceramah-ceramah pendek, itu namanya hidayatul irsyad sebagai sarana untuk menuju kepada hidayatul taufik. Makanya kata para ulama, ketika orang-orang yang benar-benar menggunakan hati, pikiran, mata, semuanya dia gunakan untuk mencari hidayatul taufik, maka pasti dia itu akan dimudahkan oleh Allah untuk mengikuti hidayatul irsyad. Tapi apa yang menyebabkan manusia itu tidak mendapatkan hidayatul taufik? Karena 1, kesombongannya. Yang kedua, karena kedengkiannya. Yang ketiga, karena kejahilannya. Dan yang keempat, ketidakmauan dia untuk belajar, sehingga dia pun terhalang dari mendapatkan hidayatul taufik, padahal itu merupakan rentetan untuk mendapatkannya. Bisa dipahami jamaah? Jadi hidayah itu ada berapa? Hidayatul taufik dan hidayatul irsyad itu berupa keterangan, penjelasan. Ya, semua orang bisa menjelaskan agama ini kepada manusia. Tapi orang itu menerima atau tidak, itu nanti kembali kepada hidayatul taufik. Dan Allah memberikan hidayatul taufik ini, ingat, kepada siapa yang Allah kehendaki. Contoh Abu Thalib, siapa yang menjelaskan agama ini kepada Abu Thalib? Nabi, Rasul. Tapi apakah dapat hidayah? Enggak. Ya. Jadi hidayatul taufik itu Allah berikan kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Dan untuk mengetahui apakah kita termasuk orang-orang yang dikehendaki atau tidak, ya kita berusaha. Ya, kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hidayah tersebut. Dan itu bisa terlihat dari kesungguhan kita. Ya. Terus berdoa jamaah, minta sama Allah. Karena itu merupakan senjata yang paling ampuh untuk kita bisa mendapatkan hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya rasa cukup ya. Ini yang bisa kita sampaikan. Ini sudah pas jam 5. Ya lebih 1 sih. Ya. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat dan semoga ya kita bisa menyambung di kesempatan yang lain ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di dalam kita mengikuti jalan yang hak ini dan terus bersabar jamaah. Berdoa kepada Allah supaya
ya musibah-musibah, ujian-ujian yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.